wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Di sini saya akan melakukan presentasi seminar proposal dengan judul Kemampuan Berbicara Mahasiswa dalam Materi Presentasi dengan Hubungan Percaya Diri. Sebelumnya perkenalkan, saya Khalif Fajar Fernanda dengan NIM 23010251171. Yang bab 1 itu ada pendahuluan, latar belakang masalah, dan fokus dan subfokus. Latar belakang di sini, banyak mahasiswa yang masih mengalami kesulitan saat menyampaikan presentasi di depan kelas. Kendala utama seringkali berasal dari kurangnya rasa percaya diri mahasiswa, cenderung hanya membaca teks tanpa penjelasan yang baik. Sebagai calon guru, kemampuan berbicara sangat penting karena berkaitan langsung dengan tugas mengajar. Kepercayaan diri bukan bawaan lahir, tapi bisa dibentuk melalui pengalaman, pelatihan dan lingkungan belajar yang mendukung. Selanjutnya ada fokus dan subfokus. Fokus penelitian yang pertama itu adalah menggali hubungan antara kemampuan berbicara mahasiswa PGSD dalam presentasi dan tingkat kepercayaan diri mereka. Yang kedua itu subfokus, kejelasan dalam menyampaikan materi. Yang kedua, kelancaran berbicara dan pemilihan kata, struktur presentasi yang teratur dan mudah dipahami, penguasaan materi dan interaksi dengan audiens. Dan selanjutnya yang terakhir, tingkat kepercayaan diri sebelum, saat, dan setelah presentasi. Selanjutnya ada rumusan masalah. Bagaimana sih? Yang pertama itu ada bagaimana mahasiswa menyusun dan menyampaikan materi presentasi. Yang kedua, apa saja kepercayaan diri yang ditunjukkan saat berbicara. Yang tiga, bagaimana kepercayaan diri mempengaruhi keberhasilan dalam menyampaikan presentasi. Selanjutnya ada tujuan dan manfaat, yaitu menganalisis cara mahasiswa berbicara dan menyampaikan materi secara efektif. Dan yang kedua, mengidentifikasi faktor-faktor yang membentuk kepercayaan diri mahasiswa saat presentasi. Manfaatnya itu menambah referensi tentang keterampilan berbicara dan kepercayaan diri di lingkungan pendidikan tinggi. Yang kedua, secara praktis mahasiswa membantu mereka menyadari pentingnya percaya diri dalam presentasi. Yang ketiga, menyusun pendekatan pembelajaran yang mendukung pengembangan public speaking. Selanjutnya ada kajian teori. Kemampuan berbicara yang pertama itu kemampuan mencakup aspek verbal dan nonverbal, penting untuk memiliki kejelasan, struktur, intonasi, dan artikulasi yang tepat. Kepercayaan diri adalah keyakinan individu terhadap kemampuannya menyelesaikan tugas atau menghadapi tantangan. Selanjutnya ada penelitian relevan. Saya mengambil 4 penelitian yang menurut saya relevan bagi penelitian saya ini. Seperti Wijaya pada tahun 2020, percaya diri meningkatkan kejelasan dan keberanian berbicara, dan yang lainnya. Selanjutnya ada metode penelitian, yaitu ada penelitian yang saya gunakan, sumber dan jenis data, dan teknik analisis data. Yang pertama itu jenis penelitian ini saya menggunakan kualitatif deskriptif dengan subjek mahasiswa PGSD yang pernah melakukan presentasi akademik. Yang kedua itu teknik pengumpulan datanya, ada wawancara, observasi, dan studi dokumentasi seperti video, catatan refleksi, dan presentasi. Selanjutnya ada sumber data primer yang saya gunakan di sini. Data primernya ada wawancara langsung, hasil observasi, kegiatan presentasi dan dokumentasi video. Yang kedua ada data sekunder seperti literatur dan jurnal ilmiah dan buku teori komunikasi psikologi pendidikan. Yang ketiga itu ada sumber data, mahasiswa sebagai subjek utama, dosen sebagai informan, dan pendukung yang memberikan evaluasi kinerja mahasiswa. Dan yang terakhir ada jenis data, saya menggunakan model Miles dan Habermas melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Selanjutnya ada keabsahan data. Yang pertama itu ada triangulasi, memadukan data dari wawancara, observasi, dan dokumentasi untuk meningkatkan validitas. Yang kedua itu diskusi dengan rekan sejawat. Yang ketiga perpanjangan keikutsertaan, dan yang terakhir ada audit trail. Selanjutnya untuk penutup, penelitian ini diharapkan memberikan gambaran yang komprehensif tentang bagaimana kepercayaan diri dapat mempengaruhi kemampuan berbicara mahasiswa. Selain itu, hasil penelitian ini juga bisa menjadi dasar dalam pengembangan strategi pembelajaran yang mendorong mahasiswa PGSD lebih percaya diri dalam menyampaikan materi. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.